Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai sparse autoencoder. Nah, ini perkembangan dari autoencoder yang awal ya. Nah, misalkan kita punya latent code Z ini ya. Kemudian di sini kita punya sparsity. Artinya apa? Di sini dulu ya kita lihat. Z1 itu punya nilai misalkan ini latent code ya. Latent code kita punya 5. Misalkan 1 2 3 4 5 gitu. Jadi ini misalkan inputnya banyak misalkan. Ini misalkan encoder. Kemudian ini decoder. Ini misalkan reconstruction. Ini kayak yang gambar sebelah ya. Kemudian kita kasih warna apa ya? Merah ya. Oke, jadi misalkan ini kan ada 5, berarti yang 0 itu kan di indeks kedua dan indeks ke 4 ya. Jadi kalau kita lihat nih, jadi indeks pertama ini ada nilainya, indeks kedua 0, indeks ketiga -1 ada nilainya, indeks 4 ini merah lagi ya karena dia 0, ini -2. Jadi sparsity-nya itu adalah 2 karena ada 2 0 di situ. Kalau Z2 berarti tinggal yang 0 itu ada di urutan kedua dan urutan ke-4 5. Tuh, jadi harusnya di sini ini juga 0 untuk yang Z2 kayak gitu. Nah, kenapa ini dilakukan? Kalau teman-teman ingat di dropout neural network ini dilakukan untuk mencegah overfitting kan. Jadi we want find sparse representation nih. Oh, ngeri banget ya merah ya. Jangan merah kali ya. Gitu. Kuning aja paling. Ya masih merah. Misalkan ini ya, kita itu mau melihat sparse representation dari latent code yang masih bisa merekonstruksi dengan baik si X. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita punya model itu kita pengen menghindari avoid overfitting. Yang kedua, kita pengen model kita compact, bukan kompleks ya, tapi compact mungkin. Jadi lebih baik kita punya 2 neuron yang bisa mengcapture neuron sebanyak ini daripada kita punya 5 neuron untuk mengcapture ini. Kalau kita punya 2 bisa mengcapture semuanya, ngapain kita punya 5 kayak gitu kan. Kayak misalkan kita mau naik dari kota A ke kota B naik tren yang bayarnya 200.000, kenapa kita harus bayar 500.000 dengan kualitas yang sama ya, bukan misalkan satunya ekonomi satu bisnis, bukan kayak gitu. Kalau kualitas yang sama ya kita pengen ambil yang paling murah. Nah, ini kayak kalau matematik namanya prinsip parsimoni gitu. Itu ide dari sparse autoencoder. Nah, cara melakukannya gimana? Sama persis ya. Ini kita mencari distance dari X dan G ini ya. G ini bukan theta, harusnya kayak P gitu ya. GP dari F theta X. Artinya ini sama aja kayak X delta. Jadi kita mau mencari jarak dari X dan X delta. Dan bedanya cuma di sini. Ada tambahan regularization. Regularization ini disimbolkan dengan omega dari Z dan dikalikan dengan lambda. Lambda itu nilainya lebih besar dari 0, nilai positif. Nah, semakin besar lambdanya, maka semakin besar penghilangan dari laten ininya neuron. Jadi semakin banyak neuron yang dimatikan, banyak yang lebih merah kalau di sini nanti. Kayak dropoutnya lebih besar. Nah, kemudian omega Z itu dihitung dari bisa pakai ini L1 regularization, atau ini pakai jarak Euclidean, L2 regularization, atau bisa juga pakai cross entropy gitu. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana cara menghitung cross entropy, bagaimana cara menghitung Euclidean, norm 2, gitu-gitu ya, di video saya sebelumnya. Dan kalau teman-teman belum lihat cara melakukan ini ya, perhitungan atau misalkan apa sih itu autoencoder, bisa melihat video saya sebelumnya juga. Nanti mungkin saya masukkan ke deskripsi di bawah kolom, atau saya masukkan ke playlist, atau juga teman-teman bisa cari autoencoder manusia setengah G kuadrat. Kalau norm 1 ini kayak Euclidean biasa, cuma dia itu pakainya nilai mutlak. Habis ini kita akan membahas mengenai denoising autoencoder di video selanjutnya. Tapi kita ke Python dulu ya untuk tahu bagaimana cara melakukan coding untuk sparse autoencoder. Oke, jadi kita sudah ada di Python ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori sparse AI. Nah, jadi ini kembali lagi nge-inherit dari general AI. Nah, kalau teman-teman belum melihat video saya sebelumnya, nanti dilihat aja.
apa namanya, yang seri autoencoder. Nanti kalau teman-teman nggak mau melihat teorinya atau cara ngoding autoencodernya, ya lihat aja part di mana saya menjelaskan mengenai general AI. Nah, intinya gini sih, di general AI itu ini ya, di sini saya membuat function yang pertama itu loss functionnya, kemudian encoder untuk ngepredik, decoder untuk ngepredik, kemudian autoencoder ini clipping dari decode dan encode untuk ngepredik, kemudian ini show reconstruction. Nah, ini untuk menunjukkan hasil training kita antara data yang awal dan juga data yang berupa rekonstruksi. Kemudian build di sini adalah nanti struktur dari neural network kita, makanya ini tipas biar di kelas yang child itu nanti kita definisikan. Kemudian ini training tinggal fitting model aja, dot fit. Kayak gitu ya secara singkatnya. Nah, kemudian teman-teman kalau mau melihat video autoencoder bisa lihat di deskripsi atau misalkan juga bisa dicari autoencoder manusia setengah G kuadrat. Nah, di sini pertama kita butuh optimizer seperti biasa, kita pakai SGD. Kemudian, nah ini yang beda dari yang kemarin ada tambahan namanya regularizer. Regularizer ya. Regularizer ini kita bisa pakai macam-macam. Salah satunya adalah L1. Nah, L1 itu kayak misalkan mencari MSE kalau teman-teman tahu. Bukan MSE ya. Lebih ke Euclidean distance lah kayak gitu. Tapi dia itu pakainya nilai mutlak. Harusnya seperti itu. Bukan pakai kuadrat dan square root. Nah, kemudian regularizer ini kita masukkan ke dalam cell, nanti biar bisa diakses di mana-mana di kelas ini. Kemudian flatten, tadi data kita bentuknya 32 kali 32 kali 1. Oh ya, kalau teman-teman belum melihat kenapa datanya seperti itu, nanti bisa lihat juga di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa datanya itu dari CIFAR 10 dari modul Keras. Makanya teman-teman perlu sih harusnya lihat video sebelumnya biar align di sini. Karena ini series ya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita punya 32 pixel panjang lebar dan juga satu itu grayscale, bukan RGB. Nah, kemudian kita pakai dense layer 3. Di sini dense layer pertama, dense layer encoder yang kedua. Nah, di sini adalah latent code. Nah, latent code-nya sendiri nanti kita pakai sigmoid, sebelumnya pakai Celu. Celu ini ya kayak inilah ya, kayak Relu ya, tapi bukan Relu juga. Nah, ini kita bisa pakai Celu semuanya sebenarnya, karena ini bukan klasifikasi, tapi bebas saja. Nah, kemudian kita lihat activity regularizer-nya pakai ini, L1 tadi, kita panggil di sini. Nah, untuk ukuran neuronnya bebas juga ya, ini biasanya kan perpangkatan dari 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, kayak gitu. Jadi, menyesuaikan dengan jumlah prosesor biasanya yang ada di komputer. Nah, kemudian di sini setelah kita tahu encodernya berbentuk seperti ini, maka outputnya kan jelas ada 30 neuron. Nah, harus match dengan decodernya. Decodernya di sini 30 neuron juga kan. Nah, jadi match. Kalau nggak match akan error. Nah, kemudian kita rekonstruksi ulang, kita naikkan ininya, dense layer-nya biar balance antara kanan dan kiri sebelum dan sesudah si latent code. Nah, kemudian kita rekonstruksi ulang yang tadinya kita sudah jadikan cuma 30 neuron, kita kembalikan ke 32 kali 32 pixel dengan grayscale lagi. Kayak gini. Kemudian setelah itu kita clipping encoder dan decodernya. Ini encoder dan decoder kita clipping ke dalam suatu variabel namanya autoencoder ini, model yang mencakup keduanya. Kemudian kita compile pakai binary cross entropy. Kemudian di sini kita juga selain pakai cross entropy sebagai menghitung loss-nya, kita juga metrik yang lain itu pakai reconstruction loss, di mana reconstruction loss di sini kita pakai L2. Di sini ya, L2. Ya ini kayak Euclidean distance itu. Lalu kita ke bawah lagi tadi. Nah ya. Nah, kemudian kita panggil sparse AI. Kemudian kita build. Nah, ini di build itu kita membentuk ininya ya, keras modelnya. Kemudian kita training. Nah, ini pakai data X-train yang gray. Epochnya 100, validation datanya ini. Ini ada di atas sendiri. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini yang udah di reshape. Kayak gitu. Oke, kita ke bawah. Nah, setelah kita training sebanyak 100, kita dapatkan loss berapa ya? Di sini.
432 ya. Nah, ini besar sekali ya. Padahal kalau kita lihat di sini aja di yang pakai standar EI dan itu pakai convolutional 2D itu errornya 111. Kalau 111 dia udah bisa mengkonstruksi lah ya. Ini kayak udah ada gambaran-gambaran dia kayak kuda, kayak bebek, bukan bebek ya ini kayak hewan apa nih ya? Kemudian kodok, kemudian ada car gitu-gitu udah mulai terkonstruksi ulang. Tapi kalau errornya masih 400 dia masih bentuk noise gini. Makanya ketika kita show reconstruction setelah di training, hasilnya masih noise. Kayak gitu. Nah ini kenapa saya udah run, karena lama ya ngerunnya. 100 echo aja cukup memakan waktu 15 atau 30 menit. Dan itu belum berhasil mengkonstruksi, harus lebih lama lagi. Kemudian kita coba cara lain, yaitu pakai KL divergence. Nah kita sudah bahas juga di teori. Um, Entah itu di video teori yang ini, sparse AI, atau video teori yang sebelumnya juga, mengenai KL divergence gitu. Ini pakai rumus yang saya jelaskan di note itu ya, di teori itu. Kemudian kita ubah yang tadi regularisernya pakai L1, kita ubah di sini jadi KL divergence. Kemudian kita train, sama proses sintaksnya, cuma bedanya di regularisernya doang. Kemudian kita lihat epochnya 200 nih, lebih saya banyakin. Dan ini errornya berapa nih? 200-an ya. Tadi kan 400, ini 200-an. Nah, ini udah mulai ke konstruksi nih. Meskipun belum sempurna. Makanya caranya gimana ya? Tambahin aja epochnya jadi 1000 gitu biar biar latihannya lebih banyak. Nanti dia bisa mengkonstruksi. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita masuk ke denoising AI. Nah, ini series ya. Jadi teman-teman harapannya bisa menonton semua videonya biar align, biar nggak bingung gitu. Kenapa X-ray-nya gini? Kenapa ukurannya grayscale? Kenapa nggak RGB dan seterusnya? Biar nggak terjadi mismatch, bisa dilihat semuanya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.